Ketemu lagi kita Strong People dimanapun berada. Kembali bersama saya Ruki Markiano, host bisnisartis.com yang tergana di dunia itu. Dan hari ini kita akan kedatangan tamunya, datang tamu rocker sejati. Tapi sebenarnya dia bisnis sejati sebenarnya. Ketahuannya baru sekarang nih guys. Ulit-ulit, gila. Ladies and gentlemen, please welcome Edwin Coklat. Brother, Apa kabar brother? baik brother. Lama kita ketemu ya. Lama ketemu, sekali ketemu lama. Itu baru laki-laki. Bro, kita langsung aja nih bro. Dulu terjebak di musik itu gara-gara apa sih Win? Sampai lu jadi artis, seorang artis, musisi, rocker, grunge banget gitu. Kenapa sih? Gue emang dari SD itu entah kenapa tiba-tiba gue menyukai gitar. Karena memang orang tua gue tuh koleksi kaset. Dan dia selalu koleksi musik rock lah. Jadi gue belajar gitar dan salah satu waktu zaman gue kecil ya, bokap gue tuh sering banget sedang Scorpions. Main, ya kan? Scorpions sih ya, whatever lah ya. Akhirnya itu yang menginspirasi gue suka musik rock. Selain itu juga bokap gue juga suka kayak MGA, Weekend, segala macam ya. Sehingga akhirnya gue SMP tuh mulailah belajar gitar akustik, suka musik rock dan terus sampai dengan SMP, SMA tuh gue udah mulai ngeband segala macam. Kayak itu waktu gue minimal sehari tuh 1 sampai 2 jam gue harus main gitar. Dan di situ udah mulai gue benar-benar entah kenapa gue kayak benar-benar bercita-cita menjadi musisi rock. SMP loh. Terus benar-benar kita belum bicara kelanjutannya, tapi hal-hal tersebut yang benar-benar kayak membuat gue benar-benar kayak gue harus jadi musisi rock. Dan udah kok koleksi kaset, musik, dengerin TV segala macam. Akhirnya benar-benar musik tuh benar-benar kayaknya hidup. Jadi ada pertanyaan gue dari dulu. Enak kalau kita ketemu ini karena gue tanya sini. Win, sejauh apa lu suka Andy Taylor? Gue nebak lu nih. Ya. Sejujurnya gue nggak terlalu suka new wave, tapi Duran yes itu nggak bisa dipungkiri, beberapa lagunya tuh benar-benar ngehits berat 80-an dan gue menyimak Karena memang itu ada dicoba. Wih keren Andy Taylor. And then, lu hijrah kan ke Bandung waktu itu. ya. Tanya, tahun berapa sih lu pakai? Ketika mau lulus SMA, gua tuh bener-bener memilih Bandung tuh bener-bener karena gua pengen jadi musisi. Memang akhirnya orang tua hanya polahkan gua untuk kuliah di Bandung. Kenapa pilihan gua di Bandung? Karena pada zaman itu gua menyimak majalah Air. Pada saat itu gua melihat kayaknya wah ini Bandung ini betul-betul kotanya musik banget lah, menginspirasi lah. Akhirnya tidak ke Jakarta, tidak ke Jogja. Pilihannya pada saat itu kan kuliah itu tuh. Akhirnya gue udah kenal Bandung dan bener banget Bandung itu 93, sejarah 93. Kita MTV lagi bener-bener musik alternatif terus kan. Itu bener-bener ke Bandung tuh dan cuacanya pada tahun itu pada saat dingin. Itu beneran menurut gue ya kayak kota Seattle. Kemana-mana orang pakai flannel, pakai dogma, pakai style itu anak Bandung itu bener-bener kayak anak semuanya kayak posisi. Dan lu kalau ngeliat di pohon-pohon di Jalan Dago tuh tiba-tiba ada pamflet nyari gitaris, nyari basis, audisi band itu bener-bener ini bener-bener gila. Dan bener setiap minggu tuh ada gigs dan bener-bener gua merasa ini adalah kota yang tepat untuk gua bermusik. That's why kenapa Bandung? Ya. Sama itu bener banget. Pakai iya lagi. Oke, pertama kali itu yang namanya profesional lu di musik itu dibayar ya. Asalnya itu kapan? Nah di Bandung gue merintis nih. Gue merintis lah main di sini audisi kampus segala acara gedor segala macam sampai akhirnya
Gua itu sempet main di kafe Biohara dulu. Yes, itu mainin musik-musik rap rock. Itu 80s gitu, dan disitulah akhirnya gua dapat bayaran. Itu sebelum Krismon ya. Pada zaman itu band gua tuh dibayar 90.000 per week. Jadi kalau nggak salah tuh seminggu tuh sekali main dapat satu orang tuh, ya pokoknya sebulan tuh gua dapat, satu bulan tuh gua dapat sekitar 60.000. Zaman itu lumayan loh. Wah, zaman tahun 95 dan 96 ya. Maksud gua kosan di Bandung tuh ada yang harga 60, 50, 60 sampai 125 sampai apa. Kosan gua tuh, kosan gua pada saat itu harga 85.000, mobil gua itu akhirnya naik ke 125 gitu. Nah, minimal gua sudah bisa setengah perjalanan itu gua udah bisa bayar sendiri pada saat. Belum lagi yang ada tambahan event segala macam. Jadi pensi ya itu udah mulai menarik lah. Nah, masuk ke Sony itu, sempat lu masuk Sony itu udah berapa? Oke, akhirnya Coklat udah rilis duluan ya di Indie 10 dulu, kan itu nggak sama gua. Kebenaran drummernya gua tuh memang kakak kelas gua, memang dari Kalimantan, dari Bontang. Setelah Indie 10, akhirnya mereka ngajak gua untuk join Coklat, karena join aja gitu. Dan nama Coklat udah makin besar kan gitu di Bandung ya, udah main di pensi segala macam, karena Indie 10 itu lumayan punya impact di Bandung. Dan pada saat itu juga kan di Radio Bandung tuh DP Indie tuh wah jagat segala macem. Pokoknya era itu kalau anak Bandung, anak muda nggak ngeband itu nggak banget. Apa? Sarap banget gitu. Nah akhirnya 99 itu 98 ya, 99 gua join. Lu 98 akhir gua join Coklat, dan Coklat kami juga tuh manggung sana sini, pensi segala macam, dan Coklat juga pada saat itu juga ngetop dengan Boynan, Cranberries, dan Alanis Morissette isi lain lagu sendirinya, bikin demo di akhir 99 itu. Alhamdulillah Sony Music dan EMI waktu itu tembus, dan tahun 2000 akhirnya rilis lagu pertama yang singlenya tuh Pergi. Gitu perjalanannya tuh gila bro, zaman dulu band tuh bener-bener perjalanan effort banget. Salah sini naik angkot, bawa gitar, latihan patungan, terus ke Jakarta, ke Sony itu kan, dulu Sony kan dekat dengan Gambir kan, naik keretanya juga ekonomi, yang pokoknya gitu lah segala macam. Tapi anak band zaman dulu tuh effortnya luar biasa, sampai akhirnya bisa tembus Sony itu. Wow, itu something. Incaran semua musisi lah. Dan kalau di konser 4 album, hanya album ya. Album pertama Pergi, nama Coklat makin naik, itu bukan hanya main di Bandung, udah Indonesia udah main kami, udah tour. TV juga udah makin sering, walaupun album pertama itu penjualannya biasa aja ya. Dan lanjut ke album kedua, jadi tour manggung album kedua keluar single Karma, cukup dan kayaknya momentum Coklat ini banget naik, dan memang dia udah bertahan sampai sekarang. Ya. Ini berapa tahun tuh? Tahun ini 30 tahun. Sudah 30 tahun sebelum di tahun yang 30 tahun ini itu berbayang tuh, sampai kita ada yang podcast ini dengan Om Edwin itu cuma gara-gara ya karena dia punya bisnis sesuai dengan passionnya sendiri, artis.com gitu. Nah, pertanyaan sekarang nih bro, gue kan kemarin tuh ngeliat waktu launching pempek itu, itu naluri bisnis artis.com-nya keluar tuh, langsung nengok. Jadi gue ini gini Win, ini pempek ini sampai dapat lu bikin kayak sekarang nih, ini kan jauh dari Edwin yang kita kenal ya. Seberapa siap mental lu ketika dilihat orang anjir saya udah tahu pempek sekarang pakai itu mempengaruhi lu dasarnya apa sih begini ya? Jadi memang ini pengalaman pertama gue turun di bisnis kuliner. Lama ini memang gue selalu terlibat dalam bisnis entertainment, artis jasa.
Dan gue juga sempat bikin label juga Mel sama Gerindra. Situ model bisnisnya is bisnis entertainment, bisnis jasa kan. Nah dari dulu memang gue pengen bisnis kuliner dan macam-macam tuh. Sempat ada yang nawarin seperti itu, ada yang nawarin khas uduk, ada yang nawarin ikan segala macam. Tapi gue memang punya family di Palembang dan gue memang punya daerah Palembang ya. Gue dari Palembang, saya. Itu memang adik gue tuh, adik sepupu gue jago bikin pempek. Gue tahu banget rasanya dari awal sampai akhirnya sudah bersorot dua penuh. Enak banget. Nah, itu loh gue bahas. Ini saatnya gue akan berpegang jualan pempek. Kenapa pempek? Karena emang ini makanan yang gue kuasai. Rasanya, gue tahu banget pempek yang enak dan gue tahu banget suku yang enak. Semua tentang makanan pempek gue tahu banget. Dan akhirnya di 2026 bulan Desember gue mau keputusan untuk oke gas. Dan alhamdulillah berjalan so far so good. Pertanyaan lo, ini kan transisi luar biasa ya. Kita kalau bicara bisnis, kita bumi dan langit, saudara dan lu yang artis lah. Oke, jadi lu kayak mempersiapkan itu apa riset yang lu lakukan nih? Sharing Pertama gini ya, gue bisnis is bisnis. Yes. Gue harus tahu how to feel. Jadi mulai dari gue cari nama pempek Karma, keluarga gue, anak gue yang sulit itu benar-benar kami briefing secara kuat bersama istri gue, bersama ibu ketua gue, bersama anak gue yang cewek. Kenapa pempek Karma? Gue pengen branding tetap harus ada coklatnya. Pempek Karma, gue sembarang mungkin banyak yang tahu lampu Karma itu coklat ya. Oh iya itu coklat. Oh iya, memang itu. Terus kedua, pasti gue punya privilege dengan gue sebagai agent coklat. Which is secara promosi harusnya gue nggak mulai dari nol. Betul. Dan gue harus gunain. Harus. Gua bagaimana? Gua untuk apa gua punya privilege itu? Gua harus gengsi dengan jualan makanan segala macam. Enggak, justru gua harus menggunakan itu. Dan memang 4 hari setelah gua buka awal tuh belum gua nggak pelajarin. 4 hari setelah gua buka itu gua kesempatan di sosmed gua udah berikan semua ya. Gua jualan pempek Karma, gue taruh di sosmed, segala macam, responnya positif. Day by day, akhirnya terus nama teman banyak yang datang, gue mintain ucapan saya, Rina datang, terus gue bikin konten segala macam, dan anak gue yang bensin kan, dia yang pegang sosmed, dia yang tahu gimana sih Main sosmed edit video zaman sekarang, oke, gue serahin semua sama dia. Postingnya mau gue selain semua segala macam. Ya ada perdebatan, tapi gue udah bilang sama keluarga gue, apapun kita nggak gratis kayak di rumah, tidak bagus dari desa bisnis. Gue bilang sudah juga berjalan, dan pastinya menggunakan teknologi ya, ChatGPT, AI, diskusi apapun. Gue idealnya jualnya berapa, paketnya apa, jam berapa, siapa diskusi dengan ChatGPT dan dalam hampir ini udah sebulanan gue jualan ya, banyak ilmu lapangan yang udah dan gue makin dalam arti kata makin gue harusnya makin gue temui gue tahu tempatnya kayak gimana, gue tahu ngambil lagi jualan kayak gimana ya, gue itu harus betul. Jadi bisnis is bisnis. Gue justru di ekspor seperti ini adalah coklat harus menguatkan dari pempek gue ini, dan pempek ini juga harus makin popularitas kan. Hingga kalau kita tegasin ke strong people, ternyata dari tadi itu ngamati ke strong people. Pada saat Edwin datang, dia sampai bawah pempek sendiri. Gue bisa nggak serius sampai terpal gerobaknya aja tuh gue pesen, terus gue harus tahu gimana cara pasarnya, bukannya gimana sebenarnya. Ya, gue harus tahu dari hal kecil. Sambil ngobrol tuh sambil main dong mereka jual. Oke, strong people. Coba dilihat nih tuh, gue mau nyoba. Jadi siap, sudah gue kerja cerita ya. Ya. Kalau ini apa ini? Apa ini?
Ini ada. Ini namanya? Ada Zoom, ada leader, ada Ranger tuh ini ya, yang panjang ya sebelah. Ranger nih, bini gua tahu nih jadi ini pempek kulit. One of the best seller di tempat gua adalah pempek kulit ini. Gua berani jamin, ini yang teknik. Orang banyak yang nggak suka pempek kulit karena kadang-kadang ada aroma yang nggak menarik buat gua, tapi gua jamin kalau mereka makan pempek kulit gua lain aja. Terus begini. Pempek itu, lihat dari Palembang, kalau gunakan ikan sungai dengan gabus dan ikan hutak doang, ikan tidak. Jadi kalau di Jawa biasanya pakai ikan tenggiri itu ikan laut, karena nggak ada ikan sungainya kayak gitu. Original pempek itu memang ikan begitu. Sambil makan. Gue coba. Assalamualaikum, sorry ya, udah tangan nggak beli. Ini juga ada sikonya, bahan-bahannya, segala macam. Jadi, tuh, wangi mungkin amat. Juga ada wangi ikannya ya, pokoknya kasarnya amis-amis nggak ada ya. Dan akhirnya, ya gue memang benar, pempek ini harus dari pagi. Gue shipping dari sana, 24 jam kurang bisa nyampe dan ya, benar. Ini kan langsung dari sana, langsung kirim ke sini ya? Memang jadinya udah dari sana kirim ke sini. Tangan orang Sumsel, ya gua dari sana, gua tahu pempek itu harus seperti apa, ya harus dari sana. Wah, emang enak gua. Ya, ini gurih, saudara. Wah, benar. Mantap ini. Jadi, ini gua nggak main-main tuh. Ini memang ini serius banget lu bikinnya, Win. Memang lu banget ini. Memang ya. Pertama memang karena gue di daerah Galaksi Bekasi ya. Di sini kuliner semua. Di seorang kuliner semua kuliner. Kalau nggak enak, lu keluar dari kompetisi. Bener. Jadi keren. Makanan lu harus enak pertama. Kedua, ya lu harus promosiannya gila-gilaan. Untung itu menarik market. Gua tahu nih awal-awal gua harus cari market segala macam. Jadi ini bisnis yang serius gua. Dan memang gua gini, nggak main-mainnya gua ini. Ya udah berarti lo. Tiap hari ada cuan ya belum jalan. Tiap hari cuan. Jadi lari itu teman-teman kuliner itu yang jelas ya. Kenapa orang berkuliner dia? Kenapa? Every day. Yes. Income. Jadi peluang cuannya itu lebih real bisnis. Makanya menarik. Apalagi anak kayak gini, gue yakin bakal besar nih doa kayak gitu. Dan kan gue juga belajar tentang gimana caranya gue mengatur pengeluaran, ini nggak terima, stok produksinya, itu belajar dari awal segala macam. Dan gue juga banyak teman-teman gue yang kuliner, banyak belajar juga gimana cara mengatur jam kerja orang-orang kerja gue, supply segala macam biar mereka tetap kuat. Seminggu gua ada libur sehari, kenapa begitu? Jadi benar-benar gua pelajari, gua nggak main-main gitu. Ini kan gua tahu Edwin itu tinggal di sekitar sini berarti ya. Dia mulai dari dekat rumah. Betul di mana tempatnya? Ini di Galaxy Grand Galaxy City. Rumah gua di Victoria Garden segitu, which is 5 menit kurang doang sini ya. Kalau supply kurang, gua bisa jadi dong. Dan untuk memulai start bisnis di awal dekat dari tempat tinggal kita itu banyak banget secara teori menarik. And then kalau orang mau kesini paling gampangnya dia tuh bilangnya Galaksi aja ya, cari aja Galaksi. Sebenarnya di sini yang sorry bornya enak sampai makan tuh sampai makan. Sorry strong people beli kiaran soleh ya. Di sini memang akhirnya gue juga kenapa memutuskan karena ini Galaksi. Terus daerah salah satu daerah kuliner di Bekasi sebelum pusat ya. Ya, dan itu salah satu juga jalan utamanya juga. Dan di sini juga ini ada sebuah studio ACC, studio yang udah sangat populer di Galaksi. Ini tempat tongkrongan gua bersama teman-teman tetangga gua dan ini emang benar-benar markas nongkrong gue. Dan gua berbisnis makan di sini jadi benar-benar semuanya itu benar-benar hal yang gue pahami dan kuasai gitu. Bukan tempat baru yang gue juga harus disini nggak tunjuk dulu. Jadi gue udah paham banget di sini orang-orangnya kayak gimana, marketnya gimana, segala macam. Jadi di bisnis udah sampai sebenarnya hitung ROI 8, BP, apa udah ada sebenarnya. Iya.
gambaran kasar ya bro ya. Tapi maksudnya gue bukan membuka sesuatu yang benar-benar abu-abu. Ya pasti gue udah meraba-raba. Tadi bukan meraba-raba, some people. Gue udah paham, mah udah darahnya, darah mana ini? gue udah paham makanannya, gue udah paham areanya, dan gue udah paham ini. Jadi belajar segala macam. Dan gue nggak sudah tanya sama teman-teman. Gue bertanya di sini ada beberapa tenan kan, ada yang nasi goreng, ada. Gue bertanya sama mereka, gue bertanya sama UMKM dan ya Itu gue UMKM. menurut gue gini bro, saat ini ya kalau kita bandingin memang income coklat dibandingin ini jauh sekali ngomong sepatu bisa terpilih. Iya. Oke. Tapi ini dalam gue jalan sebulan aja, dari itu gue dapat. Iya kan, gue dapat 2 minggu itu ngebom jalan tiap minggu kerja. Tapi amin, pokoknya orang-orang udah win, yang penting konsisten. Kita juga pernah diskusi, lu pernah bilang ke gue, lu kalau 6 bulan udah tidak bertahan, lu akan tapi lu akan running, nah gue akan belajar soal untuk konsistensi. Harus bilang gitu. Ini sebuah bisnis yang mungkin bisa sangat panjang lah kalau gue bisa jalan. Punten. Gue di bisnis sudah 20 tahun. Bikin perusahaan 20 tahun. Gue ngerasain ya, kalau ada produk kayak begini, ini cuma tinggal buatin fondasi. Kalau menurut gue ya, serang ukur pintar, korek mesin kan, tapi menurut gue, ini tinggal dia membenahi fondasi ini, jadi udah ada di mana nih? Amin. Ya. Kalau orang buka cabang sekarang pertanyaannya ada nggak? Lu jawab apa? Win bisa buka cabang nggak Win? Sekarang udah ada yang ngajakin buka di Serang. Kan ada buka Jakarta Timur apa di Bali. Teman gue yang udah pernah di sini dan berkota. Gue belum mengiyakan. Karena gue harus masih belajar. Gue harus bikin brand karena di sini sebagai pusatnya itu benar-benar well now, benar-benar populer dulu ya. Benar-benar orang puas. Maksud gue gini, pertama gue pede dengan rasanya. Berikutnya gue harus belajar manajemennya, pengembangannya, supply. Jadi ketika gue buka, itu bukan hanya gue pengen meramin kok. Di sananya juga harus perkasa seperti itu. Jadi saat ini sih bukan gue nggak mau, tapi gue memang penahan sampai semuanya matang. Jadi suami Paul nanti ya. Tapi lu setuju nggak kayak gitu? Main terima-terima aja dan Enggak, itu benar. Itu udah paling benar. Itu adalah sistem teori yang Edwin bilang barusan itu benar. Ya, jadi dia harus memperkuat yang lain. Karena akan melibatkan investasi orang lain. ya, Iya kan? Duit orang akan masuk, invest buat apa? Dengan berharap cuan. Jadi Edwin sebagai founder di sini produk ini dia harus memastikan sesuatu sampai bisa berjalan. And then lu tinggal copy paste kan kawan-kawan ya. Kan itu yang dilakukan oleh semua ya. Kemitraan, franchise kan. Mudah-mudahan ini nih gue lihat dia tinggal tunggu waktu itu sebulan ya. Wah, pas udah bilang CEO bilang setujuin. Bukan lawan. Bener. Itu bener tuh. Gue impian lu ini nih, bayangan sekilas lu nih. Mungkin ini tuh goalsnya apa sih? Karena ini udah sesuai passion nih kalau dilihat. Kalau bilang lagi teman-teman ini udah passion dia nih. Rasanya udah passion dia. ya lo pasti bisa melihat dua. Bukan iseng-iseng ini bro ya. Bukan, Lu pasti bisa menilai. Tidak iseng-iseng kenapa? Lu tahu sendiri lah, Edwin itu kalau di sosmed ketemu sama lu lihat ya, dia nggak ada pernah seserius dia bahas mempe kan. Aura lu tadi bener dagangan dia nih. Itu sih Ini yang gue pengen punya bisnis memang karena gue terchallenge untuk jadi entrepreneur. Nah, welcome to the cloud. Terchallenge jadi entrepreneur. Dan benar ya, kalau kenapa gue melihat kenapa orang yang punya bisnis itu kerja orang kaya, kenapa orang kaya itu nggak mau jadi kaya? Karena kalau dia udah punya bisnis, nah lu dia untuk bangun lagi terus tuh buat aku gue terus. Nah kayak gue tuh baru sebentar aja udah ada jawabannya asik nih gue, asik nih kayak gue ngembangin gue diskusi dong di rumah kan kadang-kadang euforia itu muncul ya, ini gue tahu kata anak gue kayak ini tahan dulu, ya oke. Dia itu maksud gue naluri itu tuh jadi kayak Aku bayang, gas di mulut gue, oke gue belajar gitu.
Jadi goals gue memang di sini adalah gue pengen bikin usaha yang because especially business anak gue yang laki itu jadi dia promotion dan software guys. Tapi gue itu dia bagian keuangan dan marketing. Dia datang pada temannya ke sini sudah awal itu. Kedua gue itu bagian logistik. Dan ada gue yang cewek juga ngebantuin semua. Jadi benar-benar kami tiap malam habis dapat duit sambil bikin duit bro. Pulang sambil ngitung duit. Yoi suruh berapa ini dapat berapa duduk. Gimana hari ini? Besok ngapain? Besok latihan yuk. Oke nggak supply-nya? Benar-benar guys itu segala macam tuh. Hari-hari itu benar-benar kayak challenge banget. Yes. Dan ya gue berharap semoga ini lolos dalam fase 1 ya. Konsisten. Ready terus bulan-bulan ke depan setelah lo lulus dinamikanya gue bisa style autopilot. Habis itu semoga gue bisa berkembang di mana-mana, ngegedein terus brand yang besar dan bisa jadi kalau tanya gue ini bisa jadi brand bisnis untuk keluarga gue sepanjang masa. Bisa banget, bisa banget. Ini udah keren, Strong People semoga menginspirasi ya. Kenapa? Yang Edwin lakukan itu udah keren banget. Dia jadi dengan dirinya di bisnis dan segala sesuatu yang dimulai dari kecil, cuman kan dia kelihatan tuh kayak gini. Kalau dia kecil bangunnya Edwin nih, tapi yang salah nih. Ini kalau sampai masuk investor, Strong People juga telepon gue, jadi semua investor 100 kapal kayak gitu. Siap bro, sistem. Ntar 7 bulan lagi bro. Dan menariknya tuh, dia bisa pekerjaan gue di musik juga jadi enjoy banget gue. Jadi no pressure yang gue jadwal manggung, jadwal latihan itu benar-benar gue nikmatin. Banyak sih, gue mikir banget, tapi yang menarik banget gitu bu. Apa hari ini kok naik turun ya bu ya? Apa hari ini kok? Tapi ya dapat ya. Tiap hari, untungnya nih gue, tiap hari juga ada yang nggak aku. Pasti ada lagu. Tapi ada yang kecil, ada yang stabil, ada yang lucu. Kenapa ya? Bola, ada mental. Jadi kecil ya. Coba tuh, ya boleh muda. Jadi maksud gua itu menguatkan ya, menguatkan diri kita ya. Kalau bahasanya kalau misalnya apa ini bro? Welcome to kita. Itu hal biasa bro. Intinya kunci itu di grafik. Oke. Rumus semua manusia itu adalah di waktu walasri kan. Itu sudah main di sini. Walasrinya berapa? 1 sampai 6 bulan. Dia traffic naik nggak? Atau turun-turun naik nggak? Tapi lu flatin naik nggak dominan? Begitu, setahun. Kalau gua menstandarisasikan diri itu adalah setahun. Kalau gua tim report. Jadi di financial report jelas. Gua ini nggak yakin invest saya untuk kopi gua udah jalan berapa tahun sama sadar gitu. Itu masa negara setahun ngebikin teman gua mau donkis di kopi lu. Tuh lihat tuh laporan setahun. Deal. Anjir belum deal. Kayak gitu. Nah itu maksud gue aja. Cuman dia udah pandang ini sistem nah. Tungguin gue ya. Nah, itu maksud gue itu. Ini bisa banget. Oke. Terus collab itu nama kopi lu sana. Siap, Strong People. Win. Berarti gue saat ini mengucapkan selamat dari Desa.com tuh Edwin Coklat dengan pempek karmanya teman-teman Strong People yang dimana dia memulai ini dengan sangat seksi dan gue rasa momennya pas banget sekarang. Yes. Karena lu ingat gak ada kata terlambat ya? No. Gak ada kata terlambat. Itu beneran. Kalau ada kata terlambat, udah lu curhat sama gue sedikit. Besok lu semangat gue bikin. Win, yang gue bikin tadi, gue telepon Edwin itu teman-teman. Itu waktu kita habis syuting yang si Seno Raja. Gue telepon Edwin. Karena emang Edwin dari Ninten sama gue kawin. Nah, Win, kira ada tuh. Bisnis buat itu bisnis. Apa itu? Sampai dulu pikiran sih, coba itu juga sih. Kalau itu sih kayak tempat dia mungkin ternyata Desember kemarin Juli ke Desember ya. Coba lu hitung waktu ini gue udah analisa nih kejadian ini dari Juli gue telepon dulu gue kenal lebih aktif di Desember, Juli, Agustus, September 6 bulan. Benar nggak? Itu wah pasti merancang bisa 6 bulan sampai lu sepede ini ya 6 bulan omsetnya ke depan ya itu yang setuju, itu masih kita bang. Kenapa?
family kalau udah kuat nih, bisa ngatur, bisa berantem pada saat itu, gue udah tahu tuh. Ya udah ngontrak seperti apa di rumah, tapi kayak berjalan roda Harus gitu di situ ya. Harus gas-gasan tapi itu ciri-ciri benar-benar lu sedang membangun infrastruktur. Udah mental dasar. Ketika itu pulang, buset ini dia perusahaan yang keluarga yang besar wih. Lu bayang di rumah setiap hari. Karena semua itu diatur oleh yang namanya cash flow projection-nya. Jadi cash flow tuh nggak ada pilihan. Kalau lu mainnya pinter, si adek nggak pernah sembunyikan, si anak nggak pernah sembunyikan kata itu. Karena semua profesional diatur cash flow projection. Itu bisa kita sharing nanti. Nah, pada saat itu nanti kekuatan kita di mata investor, kekuatan kita di internal, sehingga bagi-bagi internal dengan investor. This is the real business and this is the good business. Ini yang mau dibangunin, ya oke. Dan satu hal saudara, Edwin sudah berhasil memakai valuasi dia dengan baik dan benar. Gue selalu ngomongin ini kan, siap. Strong people, ini dia gerobaknya keren kan? Tuh lihat, PMP. Di Palembang sih malah PMP. Gue sengaja memang mengambil segmen UMKM. Uang tetap itu gerobaknya kayak gimana, segala macam dan PMP itu gorengnya gimana, naruhnya gimana, kadang ya ikan ya lalat itu kan gitu tuh. Iya. Dari namanya, ada cara manusia jaga segala macam. Gua nyampe pagi di sini, gua yang lumayan rese gua. Suruh jadi aku kalau enggak gua kan gua punya prinsip poin, gua harus benar-benar membuat tempat kerja gua nyaman, orang bosnya nyaman dan ya. Dan ini sebenarnya ada orang banyak jadi modal satu kalau depan gue kasih simbol itu ya kata gua main di segmen dulu mungkin bisa besar nanti ya mungkin akan makin mahal apa enggak tapi gua harus start di segmen itu dan jalan ini rame segala macam dia benar-benar menjadi makanan oke kan dan saat itu memang yang tapi sebenarnya merasa premium bahan-bahannya premium Tapi harganya affordable sekali. karena ya buat bocoran aja tapi kan tetap premium karena memang kalau merasa enak harus ya harus dan di sini yang datang tuh keluarga bawa anak gitu orang-orang kerja rata-rata kalau gue lebih beralamat ya orang-orang kayak gitu kan orang-orang yang memang spend money gak makan mereka pungkut gak makan enak mereka pungkut jadi memang aku market yang spend money itu yang gua kejar alhamdulillah kenal Nyobain lo, jujur strong people ya. Gue tadi nyoba, dan gua pakai dibilang itu yang mainin yang betul dikit ya parkur untuk bawain lu pasti tahu dong tentang BPN kalau istri lu memang orang mana ya kan yang memang gede Palembang juga bisa saya sih. Lu udah tahu lah. Dan ini PMP Sumatera ya. Sini. seru bener Palembang banget orang Palembang wajar ya Nah, awal sangitan dan udah ya. ini boleh share ini bagaimana karena suplemen dan mulai kayak gak keren gua mulai dari tahap awal ya oke gua kan iya buat itu tapi lainnya baru akhirnya mulai berjalan sebenarnya kalau boleh jujur sebulan berjalan udah balik modal ya itu percaya karena rasanya begini lu coba lu karena gua dapat tempat yang enak tempat lingkungan gua dapat dia udah nyaman gua dapat promosi yang ya menurut gua ya tadi gua mengucapkan kemampuan explore itu setiapnya jam gua nggak harus ngadain pasar karena kan bisnis kan itu salah satu yang ini gua lawan kan gua Paling biaya
Biar mahal itu promosi buat strike juga. Kayak ini aja itu mau teman-teman gua datang bikin konten dong, ada gua datang bikin konten. Kemarin TV udah meliput, dan ada orang yang datang mau ikut. Tahu dari mana Pak? Iya kemarin saya lihat TikTok katanya. Dari mana Pak? Datang ini keluarga saya kemarin makan di sana, saya datang lagi nyobain. Dia di nggak tahu kok seminggu. Ya, sistem itu ya berjalan ya. Dempet sama. Iya, berusaha itu. Jadi karmanya sampai positif gitu. Iya. Saya gue tuh karena pikiran itu nyadar. Nanti invest dulu satu putih. Dan Setuju. tapi challenge sih tasnya juga ya bro ya. Daily gua pulang tuh udah capek banget, melayan temen dah datang teman ada yang ketemu ngobrol, ada yang ngobrol Udah kayak gitu. pulang macam mereka akan datang nih hari ini Seorang ini unik jadi kan. hujan ini kan pinggir jalan ya hujan kan jadi musuh utama orang kopi segala macam bayang nggak lu gua lagi ngulik gitar perjuangan tiba-tiba ngobrol itu itu segala segala macam jago banget jadi benar-benar capeknya juga gak kira-kira bro di saat lagi ada hari yang sepi banget mental gua kena itu benar-benar hal-hal yang Obat ini satu jam. kecuali gua udah dapat Jauh banget mental yang saya udah di urusan itu ya. Begitu mau jalan aja ditipu orang. waduh Ini udah jalan udah cuak. Udah tinggal nantang dong gitu di mana kerja siap sampai lagi 6 bulan mana ya 6 bulan sekarang ini lo siap ada dalam shop musik ya siap is live in music yes jangan dijual tunggu terus saran dari lo yang ya ada nih pesan nih sampai ketemu next episode ya. Keep on back.